pagi ini rencana kita akan ke Universitas Brawijaya, di mana ada seminar dengan mengangkat tema kreatif ekonomi. Jadi fase-fase saat ini kan bahwa ekonomi kreatif menjadi sebuah perbincangan yang sangat seksi untuk dibicarakan. Ya, kita berusaha untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa di Kota Malang, sebenarnya apa sih ekonomi kreatif dan apa sih industri kreatif dan apa potensi Kota Malang. Sekarang bersama Mas Fikar. Ya, Mas Fikar ini salah satu pelaku kreatif industri digital. Kebetulan Mas Fikar ini di DILU Digital Lounge sebagai public relation, dan kalau di stasiun Mas sekretaris ya. Stasiun ini adalah startup Singoedan, di mana para pelaku-pelaku startup di Kota Malang yang konsen memang di digital ya, dan mayoritas bergerak di aplikasi, terus website dan lain-lain. Nah, kebetulan Mas Fikar ini nanti juga mengisi materi yang cukup menarik. Nanti kita lihat. Kalau saya di kreatif ekonominya, kalau Mas Fikar ini lebih kepada pelaku ya, lebih kepada pelaku yang akan sharing sebenarnya apa sih potensi-potensi kreatif industri digital itu di Kota Malang. Nanti kita coba diskusi banyak ya. Oke. Udah sih itu aja. Mungkin nanti waktu dan tempat aku bisa Mas Pater bisa nanti tanya-tanya untuk discussion panelnya enaknya kayak gimana. Jadi waktu presentasi berapa lama? Presentasi itu 40 menit. 40 menit ya. Saya 40 menit, nanti Mas Fikar 40 menit juga. Sama, baru diskusi. Jadi nanti MC-nya tuh mengajak Mas Fikar sama Mas Vicky datang ke duduk sofa, nanti faktornya sebagai moderatornya untuk kayak talk show gitu, semacam talk show. Oke, ini adalah quadrihelix. Ini adalah 4 stakeholder, di mana sinergitas antara teorinya adalah ABCD, akademisi, bisnis, community, government. Kalau technopreneurship atau digital planner itu biasanya bedanya sama entrepreneur adalah dia menggunakan digital atau produk teknologi untuk produk digitalnya yang ditonjolkan oleh teman-teman dari technopreneur. Katanya Malang adalah kota kreatif. Apakah benar? Nah, nanti kita coba diskusikan kepada teman-teman dan kita sedikit bedah potensi ataupun kelemahan dari Kota Malang. Oke? Ya. HNF didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang punya visi misi, yang punya niat untuk bisa sharing bersama, sharing bareng, untuk ingin belajar bareng, sukses bareng, dan akhirnya membentuk sebuah organisasi ini, HNF. Harapannya adalah dari kampus bisa selalu support setiap kegiatan kita, terus kemudian kalau untuk pengurus, teman-teman bisa sharing bareng, bisa saling berbagi, bisa saling belajar bersama, dan nantinya keinginan kita adalah kita bisa bikin
perusahaan bareng, kita ingin bikin startup bareng, dan endingnya adalah sukses bersama seperti itu. Sebenarnya pertanyaannya, kalau sekarang ekonomi kreatif, apakah dulu sebelum ada era ekonomi kreatif orang-orang di Indonesia tidak kreatif? Tetap kan? Ya sebenarnya kalau kita di Indonesia ini kan ada 4 era ya. Pertama Pak, era ekonomi pertanian. Dulu sumber daya alam selalu digerus ya kan. Ya fase kedua adalah era ekonomi industri. Dengan mengolah sumber daya alam itu diolah menjadi industri, pabrik-pabrik besar, uang yang tebal dan lain-lain, itu era ekonomi industri. Masuk kepada era ketiga adalah era ekonomi informasi. Jadi mulai memanfaatkan teknologi, mulai memanfaatkan informasi, ya teknologi informasi dan komunikasi, itu fase yang ketiga. Dan sekarang adalah fase adalah era ekonomi kreatif. Sekarang akhirnya adalah yang mencoba untuk diekspor sumber daya manusianya. Jadi prinsip dari ekonomi kreatif itu. Nah terus industri kreatif itu apa? Yang jelas industri kreatif itu adalah bagian subsisten dari ekonomi kreatif. Jadi ada lingkaran besarnya yaitu ekonomi kreatif. Industri kreatif itu apa? Di dalamnya ekonomi kreatif. Dengan tema ekonomi kreatif, alasannya untuk sampean membuat kegiatan ini. Ya, jadi kan awalnya dari awal itu memang kita kan ada proker kegiatan himpunan kan. Dari situ saya kepikiran untuk mendaftarkan diri dari jadi ketua pelaksana dan mengusung tema ekonomi kreatif. Kenapa ekonomi kreatif? Ya karena pada saat ini itu ekonomi kreatif itu memang lagi sangat booming gitu. Dan setelah saya baca beberapa berita dan artikel, ini merupakan prospek yang bagus ke depan itu. Apalagi orang-orang di luar negeri kan emang udah kreatif juga kan, udah mandiri. Jadi saya rasa dari ekonomi kreatif ini emang bisa seperti itu kalau bisa dikembangkan. Kalau ada banyak orang yang mau kreatif. Dan tentunya kalau kita sama-sama saling respon, itu kita tidak berjalan secara parsial. Ini harus sudah fasenya itu kita kolaborasi dari 4 stakeholder ini, ditambah kita dikuatkan yang kelima yaitu media. Jadi kita udah komplit nih pentahelix. Ya kan, akademisi, di sini ada Brawijaya, pengusaha, ya kan. Ini seandainya saya bisa sebagai pengusaha. Komunitas kreatif, ya community. Komunitinya banyak di dalam kampus yang tadi sampai infokan. Ada produk-produk yang memang menjadi potensial untuk diangkat. Terus di luar kampus pun juga banyak. Ya, pemerintah pun juga sekarang ini lagi gencar untuk mendukung para pelaku-pelaku komunitas kreatif ini. Tentunya media pun juga akan tertarik saat isu-isu akan dikembangkan menjadi kota kreatif. Ini kan Malang ini kan masih menuju kota kreatif. Harus memperbanyak diskusi-diskusi seperti ini, bisa secair mungkin, dan tentunya ada langkah bersama yang menjadi praktis, tidak jalan sendiri.